tidak akan pernah ada raja, tidak akan pernah ada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa keberadaan rakyat. Iya, itu memang sistem bernegara kan, begitu kan? Itu wasiatnya Raden Wijaya Raja Majapahit. Ya. Artinya kalau Presiden Republik Indonesia mengabaikan amanat pemerintahan rakyat, berarti beliau bukan pemimpin. Oke. Seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Tapi kan begini Pak, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa dengan adanya penlarangan PP ini ya, pasal 434 ini sangat tidak berdampak sebenarnya untuk menurunkan jumlah perokok, kan? Yang namanya orang perokok, dia akan tetap merokok walaupun belinya jauh, kan begitu kan? Artinya itu menjadi satu kebutuhan bagi orang yang merokok, kan? Jadi soal dia tidak bisa dijual batangan itu tadi kalau melihat dari zonasi, artinya kan jadi jarang nanti penjual karena dibatasi zonasinya kan, nggak boleh lagi berdekatan. Dari sisi itu mungkin tidak terlalu berdampak pada penurunan orang menurunkan perokok dengan alasan jauh, pasti akan dia beli. Tapi termasuk juga terhadap penjualan secara eceran atau batangan tadi, ya itu pun akan tidak berdampak juga sebenarnya untuk kalau memang tujuannya untuk menurunkan perokok atau membatasi orang merokok, kan gitu. Nah, dengan gambaran tadi, ya harusnya kan tidak juga terjadi penurunan produksi rokok dan tidak juga terjadi penurunan penjualan rokok. Ya kan kemungkinan begitu nih. Ini kita sudut pandang saya nih. Nanti kan mungkin bisa berbeda dengan dijelaskan dari Pak Ketum, ya kan? Nah, artinya kalau kita tarik menjadi sebagai alasan ataupun dasar menolak atas PP ini, dia kan menjadi tidak relevan nih. Artinya kalau nanti pemerintah menyampaikan, loh apa dampaknya? Kita kan pemerintah ini kan hanya ingin membuat satu regulasi agar produk rokok ini tidak terlalu mudah diakses atau terlalu mudah didapatkan, hanya seperti itu. Tetapi dia juga, pemerintah juga beranggapan ya bahwa ini tidak menurunkan produksi rokok ataupun penjualan rokok. Jadi ibaratnya tidak berdampak kepada ekonomi kerakyatan. Mungkin saja berpikir begitu. Nah makanya apakah memang tadi yang dijelaskan itu cukup relevan sebagai dasar untuk menolak? Yang pertama begini Pak, ini ekstrim. Ya. Kalau memang negara hadir totalitas untuk mengendalikan jumlah perokok, menurunkan perokok anak-anak, nggak harus mengatur itu ya. Simpel Pak. Ya. 271 triliun cukai dan pajak yang masuk dari sektor rokok, didirikan BUMN baru, membeli semua perusahaan rokok, pemerintah pasti bisa mengendalikan secara total. Dan tujuan pemerintah melindungi kesehatan masyarakat hampir pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu satu. Yang kedua, kembali lagi Pak Rianto Sirait, PP ini diskriminatif, tidak adil. Jumlah perokok dari 70 juta itu 42 juta orang miskin. Kalau jual rokok eceran dilarang, otomatis orang miskin nggak akan beli rokok. Kan begitu. Oh, ngejar sampai ke tempat yang zonasinya lebih dari 200 meter. Kalau ini sebuah kelurahan di DKI Jakarta, mungkin satu kelurahan atau satu kecamatan nggak ada jual rokok. Untuk effort, untuk biaya baru, dan itu nggak mungkin dipenuhi oleh orang miskin. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak berdampak pada 1 sampai 1,5 juta warung kelontong tidak jual rokok, otomatis Pak, pembeli turun. Itu ya, pasti turun. Pasti turun.
Ya, Karena susah didapatkan nah, begitu ya. kalau pembeli turun, otomatis produk tembakau juga turun. Kalau turun Yang ya. katanya indef Ya. turun 20%. Yang lebih dari itu, Pak, mohon maaf ya. Hari ini sebelum PP ini berlaku, ada 7% produk rokok ilegal yang tidak pakai cukai. Oke. Ya. Di dalam PP ini kalau kita baca pasal yang lain, Ya. itu akan membatasi restriksi produk tembakau dan pembatasan nilai tar nikotin, Pak. Ya. Otomatis pabrik-pabrik rokok akan impor tembakau, Pak. Dan tembakau produksi rakyat tidak diserap. Konsekuensinya dua, Pak. Ya. Rakyat bangkrut, produk tembakau cegah rakyat dibeli pabrik-pabrik rokok ilegal. Ya. Jadi PP ini akan menjadi sebuah trigger baru menjamurnya rokok ilegal, dan itu akan menimbulkan persoalan baru di Indonesia. Oleh karena itu, dampak ekonomi kepada ekonomi rakyat sangat masif, sangat serius, bahkan mengancam risiko besar Indonesia menjemput puncak bonus demografi 2030. Dan menurut kerugian ekonomi dampak PP ini, Pak Rianto, khusus rokok aja ini, itu 113 triliun per tahun, Pak. 113 triliun ya? Per tahun. Cukai rokok akan berkurang 56 triliun, Pak. Di tengah Indonesia BU, Pak. Butuh uang. Kenapa? Karena untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan ke depan, Indonesia minimal meningkatkan penerimaan negara 3 kali lipat dari PDB 15.000 triliun menjadi 45.000 triliun. Inilah yang kami anggap di saat Indonesia membutuhkan dongkrak penerimaan negara, PP ini malah menurunkan penerimaan negara, menimbulkan lonjakan pengangguran, lonjakan kemiskinan, bahkan ancaman kelaparan secara masif di tengah maraknya PHK, di tengah 9,9 juta Gen Z menganggur, Pak Rian. Baik, tapi kalau pemerintah sendiri tetap dalam mengambil sikap bahwa ya PP ini sudah tepat, karena memang pemerintah juga berkewajiban melindungi melindungi masyarakat gitu kan. Jadi ini bukan soal ekonomi, tapi ini soal kesehatan. Artinya sikap mereka adalah lebih kepada untuk melindungi masyarakat, ya, bukan konteks ekonomi. Sehingga dianggap PP ini ya relevan, tidak diskriminatif. Begini Pak Rianto, saya ingin meluruskan pernyataan Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, juga Presiden Joko Widodo. Indonesia bonyok 11 triliun rupiah per tahun untuk pembiayaan penyakit sesak nafas akibat rokok. Yang perlu digarisbawahi dan diluruskan, ya, penyakit sesak nafas itu bukan hanya karena rokok. Saya ini dokter ahli kekebalan tubuh. Bisa karena penyakit keturunan, bisa karena asma, alergi, bisa karena infeksi. Jadi bisa juga banyak karena polusi udara. Banyak penyebabnya gitu ya. Oleh karena itu, statement Presiden maupun Menteri Kesehatan ini saya anggap mengada-ngada. Secara ekonomi 11 triliun, Pak. Cukainya masuk 271 triliun. Negara masih untung 261 triliun, Pak. Kemudian kedua, melindungi kesehatan masyarakat. Ya, dikaitkan dengan larangan jualan rokok eceran, zonasi 200 meter dan yang lainnya itu, menurut saya tidak rasional dan tidak objektif. Karena ini menyangkut perilaku, termasuk pasal 194 Pak Rian. Ya, yang ayat 4 ya? Ya, mengenakan cukai, ya, makanan olahan dan makanan siap saji dengan reasoning landasan, mengendalikan kandungan gula, garam dan lemak dalam makanan untuk mencegah penyakit tidak menular. Ya, sehingga memang harus diatur begitu ya. Konsumsi makanan dan minuman itu Pak Rianto bukan soal cukai.
Satu, ini soal perilaku Perilaku. yang sangat berkaitan dengan promosi, prevensi, diseminasi informasi Ya. tentang bahaya kalau kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan garam terhadap penyakit tidak menular. Ya. Bukan cukai. Yang kedua, makanan olahan dan siap saji itu bukan barang yang dibatasi penjualannya. Ya. Kenapa kena cukai? Iya. Kalau rokok jelas, Karena jangan dibatasi. barang dibatasi, Ya. kan gitu. Oleh karena itu, PP ini menurut saya banyak yang berisi pasal-pasal yang reasoningnya mengada-ngada, seakan-akan memang ini menjadi sesuatu yang tanda petik ada hidden agenda. Iya. Satu, Pak, saya buka aja di sini. Ya. Di RSP Law Office. Hari ini banyak masyarakat anti tembakau dunia yang menginginkan produksi tembakau Indonesia drop. Masyarakat Dengan dunia. produksi drop, cukai drop, terjadi pengangguran, nikotin sintetis masuk, Pak. Nikotin Itu satu, sintetis, ya. Saya khawatir penerapan pasal 194 PP 28 2024 cukai makanan olahan dan siap saji ini, Pak Rianto. Dampak yang paling menakutkan adalah Indonesia diserbu kuliner asing, Pak. Karena tidak mampu bersaing. Kuliner di Indonesia ini sudah banyak pungutan yang non produktif, Pak. Ada distribusi daerah, ada pungutan liar, ada dampak digital ekonomi. Kalau saya beli nasi padang tempatnya Pak Rianto, kalau offline 10.000, kalau pakai online itu bisa 13-14 ribu, naik 30-40%. Apalagi nanti ada beban cukai. Artinya apa? Akan melambungkan harga kuliner Indonesia, tidak akan mampu bersaing dengan kuliner asing. Tapi kan gini, Pak, makanan olahan itu kan tidak termasuk makan rumah makan, ya. Itu kan tidak termasuk. Olahan dan siap saji itu kan maksudnya makanan-makanan yang sudah siap seperti misalnya roti. Seperti makanan-makanan yang sudah memang ada siap dimakan gitu ya. Siap saji kan Begini, gitu. Pak Rianto. Makanan olahan dan siap saji itu mulai dari resto besar sampai kaki lima. Di situ itu masuk bagian maksudnya. Makanan yang diolah dan siap saji. Nggak ada penjelasan, oh ini roti, ini nggak ada. Oke, oh itu menjadi satu permasalahan tersendiri itu. Betul. Tapi nanti bisa jadi diatur juga itu, Pak, di dalam aturan-aturan yang lain mungkin. Makanan siap saji itu apa yang dimaksud nih, kan mungkin di dalam PP-nya hanya terhadap makanan siap saji, olahan dan siap saji. Artinya di dalam komposisi kemasannya harus dilampirkan kandungan-kandungannya. Kan itu kan yang diharapkan akan dilaksanakan melalui PP ini. Nah, ketika nanti itu sudah diterapkan, maka makanan siap saji itu tidak lagi diperjualbelikan secara bebas dalam konteks kalau tidak ada kandungan yang diatur standar dari pemerintah. Ya kan? Seperti itu kan? Begini, soal pemerintah menetapkan standarisasi kandungan gula, garam maupun lemak, itu tanggung jawab pemerintah. Oke. Dalam rangka untuk mencegah penyakit tidak menular. Ya. Kan begitu. Namun tidak ada urusannya dengan cukai. Paham nggak maksud saya? Ya. Karena dua ini barang yang berbeda. Artinya itu yang menjadi sorotan perhatian dari kritikan daripada Kris ya? Bukan sekedar kritikan. Penolakan ya langsung. Ini kita tolak, kita tuntut kepada Presiden, kita lakukan judicial review juga aksi damai. Karena memang cukai itu menjadi tidak masuk akal begitu ya terhadap makanan siap saji dan makanan olahan gitu. Kecuali gini, Pak. Oh, makanan siap saji sama olahan ini dinyatakan dilarang oleh negara. Ya. Monggo. Makanan siap saji olahan menimbulkan adiktif. Monggo, Pak. Seperti rokok misalkan, dibatasi. Ya. Tapi kalau makanan olahan dan siap saji ini nggak ada kaitan dengan itu, kenapa kena cukai? Mungkin seperti itu nanti arahan daripada PP ini.
akan dilaksanakan pemerintah. Jadi makanan yang memang di luar standar tetap bisa beredar tapi dikenakan cukai. Di luar standar itu maksudnya gimana? Standar mungkin gulanya tidak, garamnya seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya mungkin di atas atau di bawah gitu kan, itu tetap bisa beredar tapi dikenakan cukai. Artinya negara mau membunuh rakyatnya asal bayar cukai. Mungkin. Wah, ganas banget. Ada nggak seperti itu Ya, kemungkinan? nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak ada rasionalisasinya. Oke, jadi nggak rasional kalau makan siap saji itu didapat dikenakan cukai. Iya. Nah, jadi hanya sebenarnya barang-barang yang dilarang lah, ya peredarannya diatur secara ketat, itu pemerintah bisa memungut cukai dari produk tersebut. Betul. Oke, lalu tadi sudah dijelaskan penolakan ya, penolakan yang sebagai dasar penolakan yang terhadap PP ini oleh KRIS gitu kan. Nah, lalu harapan dari KRIS itu seperti apa terhadap PP ini? Apakah hanya ditarik saja atau dilakukan perubahan terhadap pasal tertentu atau yang tadi khususnya pasal yang 2 pasal tadi ya, 194, 434, ya kan? Atau ada harapan dari KRIS terhadap PP ini, harapan yang lain mungkin yang lebih luas? Yang pertama Pak Rianto, PP ini lahir tanpa melibatkan publik. Oke. Semua pimpinan organisasi menyatakan hal yang sama, tidak pernah diajak pemerintah duduk satu meja. Oke. Ini pelanggaran undang-undang informasi publik. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita akan mengambil langkah politik, memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menarik dan atau mencabut PP 28 2024 secara keseluruhan, Pak. Nah, setelah itu kita duduk bareng. Karena di PP ini bukan hanya soal rokok sama makanan siap saji, cukai ya. Tapi penyediaan kontrasepsi untuk remaja. Oh, itu juga menjadi kontroversi. Kontroversial juga. Bukan tupoksi saya. Oke. Nah, yang kedua, kalau soal judicial review, kami hanya fokus pasal 434 dan pasal 190. Karena itu memang langsung berdampak kepada anggota ya, atau pelaku ekonomi rakyat. Jadi itu alasannya kenapa memang sangat menolak pemberlakuan pasal itu ya di dalam PP 28 ini ya. Nah, lalu apabila misalnya dari sisi pemerintah menganggap bahwa penolakan itu ya hal yang biasa, tidak selalu juga harus diikuti oleh pemerintah misalnya. Ya dalam artian ya pemerintah tetap mengambil sikap ya berlaku saja peraturan ini dengan risiko ataupun dampak apapun ya pemerintah menganggap itu hal yang biasa dari suatu atau terbitnya suatu peraturan. Itu bagaimana pendapat KRIS? Makanya kami melakukan langkah-langkah seiring 3 langkah tadi. Oke. Kalau pemerintah cuek, ya, itu berarti langkah politik KRIS ditolak Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya. Kan gitu? Ya. Yang kedua, kami yakin Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagai tempat tertinggi rakyat mencari keadilan, hatinya tersentuh. Oke. Juga terpanggil punya pandangan yang sama dengan KRIS bahwa PP ini memiliki dampak yang sangat luar biasa dan harus dicabut pasal 434 dan pasal 194. Yang ketiga, kami tetap Pak, ditolak sama Presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami tetap konsolidasi organisasi, konsolidasi ekonomi rakyat, pendampingan, dan menyampaikan aspirasi. Karena perjuangan ini tidak serta-merta seperti membalik tangan. Tadi sudah saya jelaskan. Ada problem internal, ada problem eksternal yang kita hadapi dalam perjuangan mendampingi pelaku ekonomi rakyat. Iya. Jadi intinya walaupun nanti pemerintah tetap mengambil sikap menolak penolakan yang disampaikan oleh KRIS, dari 3 itu dilakukan tetap ditolak kan, ya tetap berjuang sampai memang ini nanti suatu saat didengarkan seperti itu ya, nggak berhentilah menyuarakannya nanti, seperti itu maksudnya Pak? Ya,
kita tetap menggelorakan Hmm. perjuangan ini, Ya. apapun hasilnya. Ya. Oke. Yang kedua, kita tetap selalu mendampingi pelaku ekonomi rakyat mencari solusi-solusi alternatif, Oke. Ada tetap mencari solusi. membuka ruang kesempatan usaha baru Ya. yang kami sebut gerakan modal usaha produktif dan pendampingan Komite Ekonomi Rakyat. Oke. Misalkan nih, ada asongan yang harus nganggur, Hmm. kita dekati dengan MUPP Kris. Oke. Kita kumpulkan capital, Hmm. asongan yang nganggur dampak PP ini, kita minta untuk buka usaha kuliner, angkringan, atau bakso dan Oke. sebagainya. Ya. Kita tetap itu, nggak akan berhenti. Artinya ada alternatif lain Iya. seperti itu ya. Walaupun pemerintah dan Mengambil sikap. orang Jawa bilang, Hmm. telinganya nggak dengar atau Nggak kucing, dengar gitu ya. ya. Kan bisa saja seperti itu sikapnya kan. Tapi kan artinya warga negara itu kan punya hak bersuara, tetapi pemerintah kan juga punya hak menentukan sikapnya kan begitu ya. Walaupun secara konstitusi juga harus mendengarkan aspirasi dari rakyatnya kan. Begini Pak Rianto ya, Ya. terpaksa ini saya buka Ya. di RSP Law Office. Tidak akan pernah ada raja, tidak Ya. akan pernah ada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa keberadaan rakyat. Ya. Itu memang sistem bernegara kan begitu kan? Itu wasiatnya Raden Wijaya Ya. Raja Mojopahit. Ya. Artinya kalau Presiden Republik Indonesia mengabaikan amanat pemerintahan rakyat, berarti beliau bukan pemimpin. Oke. Beliau Jadi penguasa, penguasa. tidak mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oke. Gitu. Jadi tadi pada prinsipnya perjuangan itu akan terus dilakukan walaupun pemerintah nantinya tetap bersikap pada pendiriannya. Nah, sebagai penutup nih, jadi tadi sudah disampaikan secara jelas gitu ya, dasar-dasar penolakan daripada Kris terhadap dengan pemberlakuan PP ini. Nah, ada nggak namanya yang ingin mungkin saja disampaikan kepada pemerintah melalui tayangan ini, bisa saja nanti juga pemerintah bisa melihat dan mendengarkan atau setidaknya mengetahui ada suara-suara atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Mungkin bisa langsung disampaikan Pak Ketum. Yang pertama, ke kamera Pak Ketum. Saya berharap di masa akhir pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo memberikan sebuah legasi kepada puluhan juta ekonomi rakyat. Yang selama ini Pak Rianto, kami secara objektif hormat dan memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo. 4 tahun masa pandemi COVID, beliau menghadirkan negara secara totalitas, sehingga ekonomi rakyat tidak bangkrut, masih bisa bertahan dengan program-program pemulihan ekonomi nasional pandemi COVID. Oleh karena itu, saya mengetuk sekali lagi hati nurani Presiden Joko Widodo sebelum tanggal 20 Oktober 2024 berkenan mencabut PP 28 2024, Undang-Undang RI 17/2023 tentang kesehatan, pelaksanaannya demi keadilan, demi kesetaraan hak warga negara, demi terejawantakannya amanat pilihan rakyat yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kami mengetuk hati Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa yang Bapak sampaikan di berbagai kesempatan di Pilpres 2024, bahwa Pak Prabowo lebih bangga kepada pedagang kaki lima, lebih bangga kepada asongan, abang beca, ojek, pedagang pasar, supir dibandingkan ASN. Ini menyangkut apa yang Bapak sampaikan di Pilpres. Puluhan juta pelaku ekonomi rakyat terdampak PP 28 2024. Oleh karena itu, kami dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia mengetuk hati Pak Prabowo Subianto ketika menjabat nanti. Setelah dilantik 20 Oktober 2024, mohon kiranya segera mencabut PP 2024
24 nomor 28. Ya, oke. Begitu. Sebelum kita tutup, Ketum, langkah judicial review itu apakah dilakukan dalam waktu dekat atau masih akan dipikirkan dulu langkah-langkahnya atau seperti apa nih? Yang pertama, judicial review ini segera kita layangkan ke Mahkamah Agung. Segera ya. Karena Oke. dampaknya terlalu cepat, Oke. terlalu masif dan sistemik, Oke. dan ancaman 5 tahun ke depan. Oke. Oleh karena itu, kami hari ini Ya. hadir di Kantor Studi Kebijakan Publik Ya. dan Penegakan Hukum Indonesia. Yang sekaligus saya ketuai ya, yang sekaligus saya ketuai. Ketua Umumnya Saudara Rianto Sirait SHMH. Ya. Dan SKPPHI adalah peserta Kongres pertama Ekonomi Rakyat dan anggota Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Oke. Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum, hari ini pula, hari apa ini? Hari Kamis. Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, H-2 Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 memberikan mandat amanah kepada SKPPHI dengan Ketua Tim Hukum Saudara Rianto Sirait SHMH untuk pengajuan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung atas pasal 434 dan pasal 194 PP 28 2024 Undang-Undang nomor 17 2023. Pelaksanaan Undang-Undang 17 2023. Yang terakhir, kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, khususnya yang terdampak dari mulai petani sampai pedagang kaki lima, asongan, starling. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah gentar. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Saya akan pimpin sendiri. Mendampingi kalian. Walaupun saya dan kalian menghadapi gulungan ombak lautan yang sangat dahsyat. Oke, mantap. Tetap bekerja, tetap berusaha. Optimis. Masa depan pasti lebih baik. Dan tetap bersyukur. Tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atas nama pelaku ekonomi rakyat se-Indonesia, sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Mudah-mudahan rakyat, bangsa, dan negeri ini semakin merdeka, kokoh bersatu, dan semakin berdaulat. Selamat datang Nusantara Baru, Indonesia Maju. Merdeka, merdeka. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Cukup sekian perbincangan kita pada malam hari ini bersama Ketua Umum organisasi KRIS. Tadi sebagai kesimpulan singkat bahwa keberadaan PP 28 tahun 2024 khususnya pasal 194 dan pasal 434 secara tegas organisasi KRIS menolak keberadaan pasal tersebut karena jelas-jelas sangat berdampak kepada stabilitas pelaku ekonomi rakyat. Oleh karenanya, organisasi KRIS akan mengambil sikap, sebagaimana tadi sudah disampaikan, akan melakukan upaya-upaya, baik itu upaya-upaya politik, upaya secara yuridis, dalam hal ini judicial review, salah satunya, dan juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah bersama dengan anggota perkumpulan pelaku ekonomi rakyat. Demikian perbincangan kita. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! 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 Merdeka!